وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan kesempatan siang menika monggo kita sesarengan senantiasa menghadirkan rasa puji syukur kita marang Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita tasih dipun paringi kenikmatan kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian kenikmatan menika siang niki kita tasih saged sesarengan nglampahi tugas dan kewajiban kita dados hambanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat Jumat kita lampahi kalian berjamaah. Tentu kita berharap napa ingkang sampun kita lampahi, napa ingkang sampun kita laksanakan arupi tugas kewajiban dados hambanipun Allah menika dipun bales lan dipun ganjar kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang mangke ten dinten kiamat saged dados pemberat amal kebaikan kita ten ngajengipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa salam dan sholawat senantiasa kita aturkan kepada manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengemban sebuah risalah inggih menika al-Islam, seorang nabi yang tidak hanya menjadi cerita pengantar kanggene yoga-yoga kita nalika badhe tilem, tetapi seorang nabi yang harus menjadi motivasi dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga utawi kehidupan bermasyarakat dan tengah-tengah kehidupan kita. Karena sejatinya dan sesungguhnya tidak ada motivasi dan teladan terbaik di dunia ini sampai kapanpun kecuali teladan itu, motivasi itu hadir dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada benar-benar dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi dan teladan terbaik untuk kita ikuti dan untuk kita contoh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa pula kesempatan siang menika monggo kita sesarengan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita marang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aneka cara. Di antaranya untuk meningkatkan iman dan takwa, tentu kita harus mau mendengarkan dan memperhatikan serta mempelajari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadisnya. Dengan demikian, insya Allah iman dan takwa kita akan semakin meningkat dan bertambah. Jika iman dan takwa seseorang di dalam jiwa dan di dalam hatinya meningkat dan bertambah, maka bisa dipastikan amal soleh dan kebaikan akan terus diproduksi dalam kehidupannya. Begitu juga sebaliknya, jika iman seseorang, jika takwa seseorang yang ada di dalam dirinya menurun bahkan hilang, maka produksi amal soleh tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah ada dalam hidupnya. Yang kita ketahui dan yang ada adalah semakin jauhnya seseorang tersebut dari peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk bagian dari kelompok tiang-tiang ingkang nomor kalih menika. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita di dalam hidup ini memiliki sebuah permintaan. Sebagaimana kadang seorang istri memiliki permintaan atas suaminya, begitu juga kadangkala seorang anak memiliki permintaan untuk kedua orang tuanya. Seorang buruh kadangkala memiliki permintaan atas majikannya. Begitu juga kita sebagai manusia, sebagai hamba-Nipun Allah Subhanahu wa taala, kadangkala setiap dari individu pribadi kita pastikan dan kita yakinkan memiliki permohonan dan permintaan atas Sang Khalik, permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ada 3 permintaan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perlu kita amalkan dalam kehidupan kita, dan perlu pula permintaan itu kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita minta kepada Allah atas ilmu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Setiap kita dalam hidup ini membutuhkan ilmu. Kehidupan dunia yang kita jalani semuanya harus dengan ilmu. Menjadi seorang tukang harus mengerti ilmu pertukangan. Menjadi seorang petani harus mengerti ilmu akan pertanian, apalagi tentang ibadah dan agama. Maka di sana ilmu sangat kita butuhkan, karena setiap ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak kita lakukan dengan pengetahuan dan ilmu. Oleh karena itu, kewajiban kita dalam hidup ini harus mencari dan menuntut ilmu. Sebisa mungkin waktu yang kita miliki, kita sisihkan dan kita sediakan untuk belajar tentang ilmu. Lebih-lebih ilmu berkaitan dengan agama, lebih-lebih ilmu berkaitan dengan ibadah. Dan sungguh tidak bermanfaat ilmu yang selama ini sudah kita cari, ilmu yang selama ini sudah kita rekam, ilmu yang selama ini sudah ada dalam benak hati dan perasaan kita, pikiran kita, namun ilmu itu tidak memberikan faidah dan manfaat dalam kehidupan kita. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang kita miliki jika tidak diamalkan ibarat sebuah pohon tidak memiliki buah. Maka tidak ada manfaatnya jika seseorang dalam hidup ini ribuan buku telah ia baca, ribuan kali rekaman telah ia dengarkan, tetapi buku yang ia baca, rekaman yang ia dengarkan tidak mampu mengubah karakter hidupnya, apalagi mengamalkan dalam kehidupannya.
Maka ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar seseorang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ilmu yang tidak ada manfaat dalam kehidupannya. Disebabkan yang kedua, karena siksaan yang paling pedih di hari kiamat kelak adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mengerti, kepada orang-orang yang berilmu, tetapi ilmu yang ia pahami, pengertian yang ia serap tidak mampu ia amalkan dalam kehidupannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan, asyaddun nas adzaban indallah yaumal qiyamah alimun la yanfa'u ilmuhu. Engkang artosipun asadun nas, orang manusia yang paling berat azaban indallah, siksanya ten sisinipun Allah Subhanahu Wa Taala yaumal qiyamati, benjang ten dinten kiamat inggih menika alimun, tiang-tiang ingkang alim, tiang-tiang ingkang berpengetahuan, lam yang fa'uhu ilmuhu, tetapi pengetahuan ilmu yang ia dapatkan lam yang fa'uhu, tidak mendatangkan manfaat dalam hidupnya. Maka inilah permintaan yang pertama yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dalam kehidupan kita memiliki ilmu yang tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Engkang nomor kalih yang harus kita mintakan kepada Allah, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kedah nyuwun supados kita memiliki rasa puas atas nikmat yang Allah berikan marang kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Seseorang jika diberikan satu nikmat, maka ia akan mengejar nikmat berikutnya. Seseorang jika diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu gunung emas, ia akan meminta gunung yang kedua. Jika telah ia dapatkan gunung yang kedua, maka ia akan mencari gunung yang ketiga. Itulah naluri yang ada dalam kehidupan kita. Tidak pernah merasa puas atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan dirinya. Jika hal ini terus menggelora dan ada dalam hidup kita, maka ada banyak kemungkinan. Di antaranya dia akan memenuhi keinginannya dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara mencuri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hati yang tidak pernah puas atas apa yang Allah titipkan atas dirinya berbahaya dalam hidup kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya mengajarkan agar kita niki nyuwun marang Allah Subhanahu Wa Taala dipun paringi rasa puas marang nopo ingkang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran agar kita dalam hidup ini memiliki rasa puas atas apa yang Allah titipkan dalam diri kita. Jika urusan dunia yang kita lihat adalah orang yang ada di bawah kita, namun jika urusan ibadah dan urusan akhirat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita melihat orang yang ada di atas kita, sebagaimana sabdanya, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man fawqakum. Ungduru, lihatlah oleh kalian, perhatikan oleh kalian, ila, kepada man, siapa saja, huwa, dia, asfala minkum, orang yang berada di bawah kita. Lihatlah nasib orang-orang yang ada di bawah kita, maka akan timbul perasaan rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dunia. Wala tangduru ila man fauqakum, dan janganlah kalian tangduru, melihat, man huwa man fauqakum, orang-orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia.
Karena dengannya kita akan memiliki rasa terus kurang, karena dengannya kita akan memiliki tidak puas atas apa yang Allah titipkan dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam urusan dunia sekali lagi, perhatikan mereka yang hidupnya berada di bawah kita. Lihat tetangga, saudara, sahabat kita yang hidupnya, yang ekonominya, yang fasilitas hidupnya berada di bawah kita. Maka dengan demikian kita akan memiliki rasa cukup atas apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Karena sejatinya orang yang kaya itu bukanlah mereka yang memiliki setumpuk harta, tetapi orang yang kaya adalah mereka yang kaya akan hatinya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina an nafsi. Engkang artosipun laisal ghina, bukanlah orang kaya itu an kathratil arad, orang yang memiliki banyak harta, walakinnal ghina, karena sesungguhnya orang yang kaya itu, tetapi orang yang kaya itu ghinaun nafs, orang yang memiliki kekayaan hati. Kekayaan hati itu apa artinya? Merasa cukup atas apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Semakin banyak titipan yang Allah berikan kepada kita, semakin banyak pula pertanyaan yang akan Allah ajukan atas diri kita. Oleh karenanya, maka Nabi SAW mengajarkan supados kita niki dados tiang-tiang ingkang merasa cukup atas apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, memiliki rasa puas apa yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita. Maka yang terakhir dalam kesempatan khutbah siang menika, permintaan yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi SAW supados kita niki nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang kita panjatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia kadangkala memiliki upaya yang maksimal. Manusia kadangkala memiliki usaha yang optimal, tetapi usaha yang optimal itu belum tentu menentukan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada di balik itu, yaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dan upaya itu penting sebagai ikhtiar bagi manusia, tetapi setiap apa yang kita inginkan, ketentuan dan ketetapannya tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka kita diajarkan agar meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supados napa ingkang kita suwun, napa ingkang kita suwun arupi doa-doa dan permintaan kita kepada Allah supados dipun kabulaken. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan jika mereka bertanya, orang-orang Badui nalika niku tanglet marang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah? Apakah Allah itu dekat sehingga doa yang aku baca dengan lirih atau dengan suara lantang dan keras? Maka atas pertanyaan orang Badui dalam kepada Nabi SAW, Allah turunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan, berikan jawaban atas mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala teramat dekat dalam diri manusia. Artinya, mintalah dan berdoalah serta memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena permohonan dan permintaan kita teramat dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa,
wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan khutbah ingkang nomor kalih menika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'a la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.